Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Nurul Hidayati dan rekan saya, Nama saya Riza Sufriani. baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik yang mana terdiri atas 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Tahap pertama yaitu pra-observasi, yang mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, boleh ya Bu? Ya, Untuk pertanyaan pertama, tujuan dari pembelajaran kali ini apa yang akan Ibu capai? Tujuan dari pembelajaran agar para siswa nanti melalui diskusi mereka dapat menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Oh, jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah siswa dapat menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia dengan benar, gitu ya Bu? Iya. Baik Bu, jadi untuk pertanyaan kedua, dari pembelajaran Ibu nanti area pengembangan apa yang akan Ibu fokuskan? Rencana area pengembangannya fokus ke pengetahuan siswa. Untuk mengetahui kira-kira mereka paham tidak jenis-jenis kebutuhan, penggolongannya bagaimana, lalu mereka nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang akan Ibu fokuskan adalah tentang pengetahuan siswa. Jadi siswa nanti bisa mengetahui jenis-jenis kebutuhan manusia di dalam kehidupan, begitu ya Bu? Iya. Pertanyaan selanjutnya, nanti modal pembelajaran apa yang Ibu terapkan pada pembelajaran kali ini? Rencananya pakai model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Di sini siswa dituntut untuk berpikir kritis melalui diskusi kelompok. Nanti mereka bisa inovatif, mengembangkan keterampilan, mengembangkan daya kritis mereka. Seperti itu kira-kira. Nah, luar biasa ya Bu. Jadi nanti model pembelajaran Ibu yaitu problem based learning yang memancing daya pikir kritis siswa, inovatif, dan keaktifan siswa dalam kelas ya Bu. Iya, Luar biasa sekali Bu. Kemudian media apa saja nanti yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Rencananya pakai media penayangan video dan pakai LKPD. Wah, jadi ada 2 ya Bu media pembelajaran Ibu, yaitu video dengan LKPD. Kira-kira ini nanti pelaksanaannya kapan ya Bu? Rencana hari Kamis itu saya ambil 2 jam pelajaran mulai dari jam 7 sampai jam 18.10 rencananya. Jadi pelaksanaannya hari Kamis minggu depan ya Bu, Iya, ada 2 minggu jam depan. pelajaran dari jam 7 sampai 8:10. Semoga lancar ya Bu, tidak ada halangan dan terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bu atas Ya, waktunya. sama-sama. Ya, demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang direncanakan terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai belajar, ada kalanya kita harus doa terlebih dahulu. Kedua kelas tolong diri dulu doanya ya. Hari ini ada nggak yang nggak datang? Siapa? Salam budaya 5S. Oke, terima kasih kedua kelasnya. Baik ya, pada pagi ini kita akan belajar tentang apa? Ya, tentang kebutuhan manusia itu. Kegiatan apakah yang dilakukan pada gambar tersebut?
Ada istirahat ya, berarti 2,5 jam. Untuk apa gunanya? Untuk meredakan apa? Itu namanya kebutuhan rohani. Sudah itu lagi kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa yang akan datang. Nah, makanan kebutuhan pokok. Nah, makan bagi yang lapar. Setelah itu obat bagi yang sakit. Nah, itu kebutuhan sekarang yang sifatnya mendesak. Setelah itu ada kebutuhan masa mendatang atau masa depan. Contohnya pendidikan. Ya, selanjutnya menurut subjeknya ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan kolektif atau kelompok. Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Pasti banyak ya, tapi apakah semua itu bisa terpenuhi? Sudah dapatkah gambaran untuk kerja kelompoknya nanti? Tugas kelompoknya. Sudah dapat gambaran? Dan ya, kali ini Ibu akan bagikan RKPD-nya, tetapi kalian duduk berkelompok. Satu kelompok terdiri 3 orang siswa. Silakan dibagi menjadi kalian berapa orang? 15 ya, jadi dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan. Akan kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok 4 ya. Ya, tampil bertiga. Tiga-tiganya. Nah, sini. Ya. Kita ke sana lagi. Nah. Ya, di situ saja. Baiklah, kami dari kelompok 3. Itu aja teman-teman. Nanti dari kelompok 4 menyampaikan kebutuhan yang individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan program kebutuhan ini didasarkan oleh diri pribadi. Seorang dan seluruhnya hanya dilakukan secara individual. Jadi setiap kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lain. Contohnya, kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan perangkat. Maupun tertanggung dari keinginan masing-masing. Bukan pokok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok orang secara sama-sama dengan kelompok ini. Kemudian juga dilakukan secara sama-sama. Ada kedengaran kelompok yang lain? Nah, besarkan suaranya sedikit. Ini kalau Nah, besarkan suaranya. kebutuhan ini Udah, lanjut ya. bersama, maka kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, tindakan, alat, kata, dan sama. Kira-kira ada nggak teman-teman yang mau menanggapi, mau bertanya? Ada kira-kira yang mau menanggapi kelompok tadi hasil tugasnya? Ada? Dan silakan berikan aplaus kepada kelompok. Selanjutnya kelompok mana lagi? Ya, silakan kelompok 3.
Kira apa saja yang dapat kalian rasakan dalam mempelajari kebutuhan manusia? Tambahkan tadi kita sudah menengok video, kita sudah menengok gambar. Kira-kira apa yang bisa kalian rasakan manfaat untuk diri sendiri? Iya. Benar. Jadi kita harus memenuhi dulu kebutuhan hidup kita dengan cara apa? Makan. Memenuhi kebutuhan awal kita, yaitu kebutuhan primer. Ada di situ makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Setelah itu untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Manfaat bagi diri kita, apa yang bisa kita rasakan setelah mempelajari tentang kebutuhan manusia ini? Lagi kira-kira? Nah, kita dapat menganalisis macam-macam kebutuhan yang kita perlukan. Lalu ada nggak yang kurang dimengerti di sini? Setelah kita mempelajari tadi, ada nggak yang tidak paham atau yang kurang mengerti? Untuk hari ini, Ibu cukupkan pelajaran kita sampai di sini lagi. Silakan ke kelas dipimpin. Berdoa selesai. Silakan istirahat. Baik Bu, kita akan melaksanakan pasca observasi ya, yang mana tujuannya adalah untuk merefleksi pembelajaran Ibu yang kemarin. Baik. Oke Bu, setelah melaksanakan observasi pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah perasaan saya senang. Siswa pun juga senang karena menyajikan materi yang saya sajikan menarik perhatian siswa. Bahkan sampai siswa tadi ngomong, "Bu, besok kita belajarnya seperti yang tadi lagi tak Bu?" Seperti itu. Wah, alhamdulillah ya Bu, siswa senang, Ibu senang, dan semua kelas pun senang ya Bu. Ya, jadi sudah sesuai belum rencana yang Ibu lakukan kemarin dengan pembelajaran Ibu? Sudah berapa persen kira-kira terlaksana? Kira-kira pelaksanaannya udah 80%. Wah, luar biasa ya Bu, sudah 80% gitu yang sudah rencana Ibu, sesuai dengan rencana Ibu gitu. Jadi, halangan dan kendala yang Ibu hadapi saat pembelajaran kemarin apa ya Bu? Saya lupa memberikan reward yang lebih kepada siswa. Padahal saya sudah mempersiapkan hadiah gitu. Jadi lupa karena grogi mungkin ya kan Bu, lupa saya. Nah, jadi ketika anak tampil, saya hanya memberikan rewardnya tepuk tangan saja. Oh, biasa itu Bu, grogi. Iya benar Bu. Tapi alhamdulillah Ibu sudah memberikan reward tepuk tangan ya Bu, walaupun Ibu sudah menyiapkan reward berupa hadiah dari rumah gitu ya Bu. Iya. Baik Bu, selanjutnya guru kan memiliki 4 kompetensi Bu. Nah, kira-kira dari 4 kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Rencana saya kompetensi pedagogik. Kenapa saya memilih kompetensi pedagogik? Karena itu menyangkut dengan pengetahuan yang saya miliki. Nah, jadi rasa saya agak kurang pengetahuan yang saya miliki dengan materi yang saya bawakan tadi, sehingga anak pun agak kurang juga istilahnya pengetahuannya gitu. Saya pun transfernya kurang, tentu penerimanya juga kurang gitu Bu. Jadi tujuan pembelajaran kurang tercapai gitu. Oh gitu Bu, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu kompetensi pedagogi gitu ya Bu. Tapi menurut pengamatan saya kemarin sudah bagus, Ibu sudah bisa mengembangkan perangkat ajar, sudah mengembangkan media ajar, sudah menayangkan video begitu ya Bu. Sehingga menurut saya tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Nah, yang terakhir nih Bu, apa harapan dan refleksi Ibu dalam pembelajaran selanjutnya? Semoga pembelajaran yang saya bawakan nantinya dapat menyenangkan para siswa dan para siswa dapat menyerap materi itu dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang saya terapkan itu tercapai. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu harapannya Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, lebih bervariatif dan tujuan pembelajaran tercapai.
Bagus sekali Bu. Semoga pembelajaran yang Ibu laksanakan menjadi inspirasi juga buat saya ya Bu. Terima kasih atas sharing-sharingnya Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya, demikianlah pelaksanaan pasca observasi supervisi akademik dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.